Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mukhalid Wardi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh, saya Cahina Oktavia. Di sini saya akan memenuhi tugas video Usul Fiqh dengan materi yang saya pilih, yakni istisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istisan. Secara etimologis, istisan adalah memperhitungkan, mengikuti, dan mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti. Beberapa ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah maupun Hanabilah mengutarakan pengertian masing-masing tentang istisan. Akan tetapi, berdasarkan beberapa pengertian menurut ulama-ulama mazhab tersebut, bisa disimpulkan bahwa pengertian istisan adalah berpaling dari hukum kuli yang kaidah hukumnya didasarkan pada dalil hukum yang mendukungnya untuk kepentingan umat. Istisan juga berarti mengikuti sesuatu yang lebih baik. Nah, sekarang macam-macam istisan. Yang pertama, istisan dengan nas. Istisan dengan nas seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh nas karena memang ada masalah atau peristiwa yang termasuk atau tercangkup dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah umum. Contohnya seperti Nah, ini nih salah satu contoh istisan dengan nas. Contoh seperti minum di bulan Ramadan saat berpuasa. Menurut Qiyas, dalam arti kaidah umum, hal tersebut membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya, yaitu hukum menahan diri. Tetapi jika dilakukan karena lupa saat minum di bulan puasa, itu disebut dengan pemalingan. Yang disebut pemalingan adalah pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nas. Nah, macam-macam istisan yang kedua yaitu istisan dengan ijma. Istisan dengan ijma berarti meninggalkan qiyas, baik qiyas asal maupun kaidah umum yang diistibatkan. Apabila itu ijma yang menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti akad yang terjadi dalam penggunaan air kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan. Oleh sebab itu, ulama sepakat bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum meskipun itu tidak menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam video, yakni terdapat seseorang yang ingin menggunakan WC umum. Nah, setelah itu dia menggunakan banyak air juga dengan waktu yang lama. Nah, di situ terdapat daftar harga yang harus dibayar oleh seseorang yang menggunakan toilet umum. Nah, macam-macam istisan yang ketiga yakni istisan bi al-urf. Istisan bi al-urf ialah pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contohnya seperti ini nih. Contoh istisan bi al-urf yakni dilarangnya menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga yang telah ditentukan secara rata tanpa membedakan jauh dekatnya jarak tempuh. Sebab transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada objek upah yang dibayar. Tetapi melalui istisan, transaksi diperbolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku demi mencegah timbulnya kesulitan masyarakat dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut. Macam-macam istisan yang keempat yakni istisan bi ad-daruhah. Istisan bi ad-daruhah merupakan suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan qiyas yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat. Contoh dari istisan bi ad-daruhah yakni menghukumkan suci jika menguras air sumur atau kolam yang kejatuhan najis. Menurut ketentuan umum, dengan menguras tidak mungkin cukup untuk mensucikan air sumur atau air kolam tersebut. Sebab saat air sedang dikuras, mata air akan terus mengeluarkan air yang kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Akan tetapi karena kebutuhan yang darurat berdasarkan istisan, air sumur atau di kolam dipandang suci setelah dikuras.
Macam-macam istisan yang terakhir yakni istisan bi al-maslahah al-mursalah. Istisan ini merupakan pengecualian ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberikan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Contohnya seperti menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik dari orang yang berada di bawah pengampuan, baik karena ia kurang akal maupun karena ia boros. Menurut ketentuan umum, tidak sah hukumnya terhadap harta dari orang yang berada di bawah pengampuan karena tujuan pengampuan adalah untuk memelihara hartanya, sedangkan orang yang di bawah pengampuan akan mengabaikan kepentingan terhadap hartanya. Akan tetapi, dengan kemaslahatan, wasiat orang tersebut dipandang sah, sebab dengan memberlakukan hukum sah wasiatnya ditujukan untuk kebaikan, maka hartanya akan tetap terpelihara. Apalagi hukum berlakunya wasiat adalah setelah wafat, tentu hal itu tidak mengganggu kepentingan orang yang berwasiat tersebut. Setelah menjelaskan tentang macam-macam, sekarang saya akan menjelaskan tentang kedudukan istisan. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang boleh tidaknya istisan itu dipakai sebagai alasan hujjah hukum. Berikut terdapat beberapa perbedaan menurut ulama, yaitu golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah. Dalam golongan Hanafiyah berpendapat bahwa istisan boleh dipakai sebagai hujjah dengan alasan firman Allah, yaitu ikutilah yang baik apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sedangkan dalam golongan Syafi'iyah menolak istisan sebagai hujjah dengan beberapa alasan. Sebenarnya tidak terjadi perselisihan antara golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahab Khalaf, hanya saja mereka tidak sama dalam mendefinisikan. Istisan yang dimaksud Hanafiyah tidak akan sama dengan istisan yang dimaksud Syafi'iyah. Baik, itulah penjelasan tentang istisan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.